Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Gibran dari kelas Geofisika 1A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendahuluan geofisika interaktif tentang gravitasi dan geofisika. Pada video ini saya akan membahas tentang mitos atau legenda Gunung Tidar dan mengaitkannya dengan pemahaman masyarakat tradisional tentang gravitasi dan geofisika. Sebelum itu, mungkin saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit legenda atau mitos yang saya ketahui. Dikisahkan pada masa lalu, Pulau Jawa belum berdiri kokoh dan masih terombang-ambing di samudra. Salah satu upaya agar Pulau Jawa tenang dan tidak bergerak terus dan dapat dihuni adalah dipaku di tengahnya, yaitu di tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Memang kota Magelang sendiri kalau kita lihat dari peta atau atlas atau Google Maps, memang kota Magelang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, meski tidak terletak sangat di tengah, memang terletak di tengah Pulau Jawa. Namun lokasi Magelang tersebut dihuni oleh sosok penunggu yang memiliki kekuatan negatif, yang dipercaya barang siapa menyentuh wilayah Magelang atau atau wilayah tersebut, maka ia akan mati. Sesuai nama Gunung Tidar sendiri, yang ada yang mengartikan berasal dari kata mati dan modar, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut mati dan mampus. Karena pulau yang belum stabil dan dihuni oleh kekuatan negatif, yang artinya pulau itu kosong, dan kekosongan itu membuat Sultan Turki mengutus seseorang untuk bernegosiasi dengan penguasa tanah Jawa agar Pulau Jawa tersebut bisa dihuni dan menjadi wilayah penyebaran dari agama Islam. Utusan tersebut sering dikenal oleh masyarakat dalam ceritanya, yaitu Syekh Syubakir, sedangkan penunggunya disebut Sabdo Palon atau Kiai Semar. Utusan dari Turki itu atau Syekh Syubakir memiliki 3 keinginan, yaitu memindahkan jin atau menghilangkan kekuatan negatif, dan membawa penduduk supaya Pulau Jawa tidak kosong, serta menyebarkan agama Islam. Keinginan dari Syekh Syubakir tersebut tidak diterima begitu saja oleh penunggu Pulau Jawa, yaitu Sabdo Palon. Ada proses pertarungan hingga negosiasi di dalamnya. Setelah bertarung dalam waktu yang cukup lama, ada yang bercerita sekitar 40 hari, ada yang bercerita, intinya ada proses di dalamnya. Setelah bertarung, akhirnya Syekh Syubakir dan Sabdo Palon berhasil mendapat kesepakatan, namun dengan catatan Sabdo Palon tidak mau ada paksaan kepada penduduk untuk menerima atau memeluk agama Islam dan tidak menghilangkan budaya-budaya yang telah turun-temurun di tanah Jawa.
Dan dikisahkan Syekh Bakir memasang tumbal berupa batu hitam untuk menetralisir kekuatan negatif sekaligus menjadi paku tanah Jawa yang dikenal oleh masyarakat di atas Gunung Tidar. Memang di atas Gunung Tidar sendiri terdapat bangunan seperti paku yang masyarakat lokal percaya bahwa disitulah Syekh Bakir memasang batu tersebut. Cerita tersebut merupakan legenda yang telah turun-temurun dan sudah menjadi kepercayaan bagi masyarakat sekitar. Terlepas benar atau tidaknya cerita tersebut, masyarakat sebenarnya telah berusaha memahami fenomena alam, baik pulau yang bergerak ataupun paku di gunung sebagai penyeimbang. Memang gunung itu disebutkan dalam salah satu kitab agama memang sebagai penyeimbang bumi. Namun memang pada masa tersebut masyarakat belum memahami fenomena-fenomena alam secara ilmiah. Dan masyarakat tradisional pun belum mengenal istilah gravitasi. Namun kembali lagi, mereka secara tidak langsung memahami ada gaya besar yang menahan bumi agar tetap stabil. Fenomena ini dijelaskan melalui simbol budaya seperti paku dan kekuatan besar yang menarik ke alam lain yang dapat diartikan sebagai gaya tarik gravitasi. Dalam fisika modern, gaya tarik gravitasi adalah gaya tarik antara benda bermassa yang menyebabkan semua benda tertarik ke pusat bumi atau pusat massa yang besar. Adapun keterkaitan geofisika dan mitos di Gunung Tidar ini, Gunung Tidar sendiri merupakan bukit dengan batuan vulkanik tua dan padat. Massa batuan ini berkontribusi terhadap kestabilan wilayah secara geofisika. Mitos atau legenda Gunung Tidar ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional telah memahami konsep gravitasi atau tarikan bumi secara empiris melalui cerita turun-temurun, meskipun belum mengenalnya dengan konsep gravitasi dan geofisika. Mitos Gunung Tidar merupakan simbol budaya untuk menjelaskan kestabilan bumi. Sains modern menjelaskan fenomena tersebut melalui konsep gravitasi. Ternyata mitos yang beredar dan ada di masyarakat bisa dijelaskan oleh sains. Jadi mitos yang beredar dan sains ternyata memang saling melengkapi. Mungkin demikian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sangat-sangat mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.